Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan takwa itu adalah gaya hidup, sehingga sampai ada baju mereknya baju takwa. Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kenikmatan ini membawa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bertambah, umur kita bertambah, sujud kita semakin lama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sujud di dalam sholat, tapi juga sujud di pasar, sujud di kantor. Bukan maknanya nanti pergi sujud pula di pasar. Sujud dalam makna taat dan patuh kepada Allah, bukan hanya sebatas di dalam masjid, tapi juga ketika kita bekerja, apakah di kantor, di pasar, di perusahaan. Maka tunjukkanlah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pasti hidup kita akan berakhir pada satu titik yang bernama kematian. Mudah-mudahan kematian kita ketika nanti datang waktunya, kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah banyak para ustadz kita mengingatkan kita bahwa ibadah puasa ini dalam rangka menjadikan diri kita la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah pakaian. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan wa libasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik untukmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah menggambarkan takwa itu sebagai sebuah pakaian, maka pakaian ini kita gunakan dalam kehidupan keseharian kita. Dalam makna libas yang kita pakai adalah untuk menutup aurat kita, sehingga orang tidak melihat aurat kita. Di sisi yang lain, pakaian yang kita pakai ini juga itu bisa kemudian menggambarkan gaya, style ataupun performance kita. Ada yang pakai baju jubah, ada yang pakai baju koko, ada yang pakai baju jas, ada yang pakai baju batik, sehingga kemudian mencirikan orang-orang tertentu. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kemudian kita memakai pakaian itu untuk menunjukkan jati diri kita atau performan kita sebagai seorang muslim, maka kita juga kemudian harus memperbaiki pakaian takwa yang secara internal kita. Kalau sesuatu yang sifatnya eksternal yang dinampakkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa parameter di dalam Al-Qur'an. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sesuatu yang kita nampakkan, apakah pakaian kita, kendaraan kita, rumah kita, maka parameternya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lam yusrifu, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sesuatu yang dilakukan secara berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pakaian yang terbaik yang kita pakai adalah ketika kita memasuki masjid. Artinya, ketika kita beribadah kepada Allah, tunjukkan penampilan kita, performance kita yang terbaik. Baik cilek-cilek, baik pejit-pejit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertemu dengan seorang gubernur, kita bertemu dengan seorang pimpinan, kita malu kalau kita pakai singlet. Tapi kenapa ketika kita bertemu dengan Allah kita berani? Apakah karena Allah tidak ada di hadapan kita? Allah tidak melihat langsung apa yang kita kerjakan?
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah yang memberikan kesempatan hidup, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Maka seorang yang muhsin, kata Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam yakun tarahu fa innahu yara. Bahwa seseorang yang apabila kemudian beribadah ataupun melakukan sebuah perbuatan, maka seakan-akan dia melihat Allah dan Allah melihat dia. Itu yang dikatakan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang profesional. Artinya dia merasakan kehadiran Allah di dalam semua aktivitas kehidupannya. Maka ketika ia bekerja, ketika ia berbuat, dia akan bekerja dengan sangat baik. Dia akan bekerja pada nilai yang sangat tertinggi. Kalau penampilannya ketika berhadapan dengan Allah, dia akan tampil dengan penampilan yang terbaik. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaupun kemudian kita tidak melihat Allah, maka akidah kita, keimanan kita membuat kita meyakini bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Dan itu sangat terasa jemaah yang dimuliakan oleh Allah ketika bulan suci Ramadan. Ada di antara kita berani enggak ketika berwudu kumur-kumur 3 kali, 2 kalinya enggak dibuang? Oh nyanyinya. Kita tidak berani melakukannya. Kenapa? Karena kita merasa muraqabatullah. Allah tahu yang kita kerjakan. Kalau kita pulang ke rumah sekarang, masih enggak ada makanan yang sisa tadi subuh yang belum dimakan. Kurma masih ada, air masih ada, mungkin masih ada nasi dan lauk pauk. Kalau kita makan, tetangga tahu enggak? Orang rumah tahu enggak? Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Karena kita tahu Allah melihat apa yang kita lakukan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya katakan, takwa itu adalah gaya hidup. Sehingga sampai ada baju mereknya baju takwa. Lihat baju takwa, baju koko dibilang baju takwa. Nah, untuk menunjukkan performan, walaupun pakaian takwa itu bukan hanya pada merek baju. Nah, yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pakaian takwa yang sifatnya internal, performance, personality, kepribadian. Yang itu kemudian banyak ayat yang digambarkan oleh Allah. Tapi sebagaimana yang saya katakan pada minggu yang lalu, kita akan lihat walibasut taqwa, pakaian takwa yang sifatnya secara internal, personality kita. Bagaimana kita menyikapi masalah, bagaimana kita berhadapan dengan pekerjaan, bagaimana kita berhadapan dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surah Al-Imran ayat 33 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menggambarkan pertama, pakaian orang-orang bertakwa itu adalah bertobat, segera meminta maaf kalau kemudian dia melakukan kesalahan. Itu harus menjadi gaya hidup kita. Jadi kalau kita melakukan kesalahan kepada pasangan kita ataupun kepada orang terdekat dengan kita, maka jangan pernah menunda untuk minta maaf. Orang takwa, saya sering mengatakan, bukanlah dia yang tidak pernah melakukan dosa, karena tidak mungkin kita tidak melakukan dosa karena kita manusia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang dikatakan takwa adalah ketika seseorang itu melakukan dosa, dia segera minta pertobatan. Kalau dosanya kepada Allah, maka dia bertobat kepada Allah. Kalau dosanya kepada manusia, dia datang untuk meminta kemaafan dari orang yang ia sakiti. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah gaya hidup orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita sedang berada di bulan suci Ramadan, itu sebelumnya sunnahnya adalah kita meminta maaf sebelum datangnya Ramadan. Sehingga ketika Ramadan ini kita mendulang amal yang banyak, mohon ampun kepada dosa kita kepada Allah. Jangan tunggu kemudian hari raya. Wajan dalam kemah di dapat hari raya. Sekarang ketemu saudara kita di masjid, kita punya kesalahan sama dia, salam jabat tangannya, minta dihalalkan kalau dia pernah kita sakiti. Tapi kalau dalam kaitannya masalah uang, alhamdulillah kalau dia mau mengizinkannya. Saya ada utang sama bapak berapa 10 juta, nggak saya bayar-bayar, sekarang saya ingin taubat, boleh nggak saya bayar? Alhamdulillah. Kalau boleh nggak saya tidak bayar? Alhamdulillah kalau dia izinkan. Tapi kalau dia katakan,
nyonyan hana luku maaf, itu nggak bisa saya maafkan, maka segera lunasi. Matlul ghani yudulmun, orang yang berhutang tidak bayar dia tolim, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kenapa? Ada hak orang yang kemudian dia belum bayar. Maka Allah Subhanahu wa taala di akhir dari ayat Ali Imran 33 itu mengatakan, wa'iddat lil muttaqin, apa yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Surga seluas langit dan bumi. Nah, itu sifat yang pertama secara personality, bahwa kita ketika memasuki bulan suci Ramadan menjadikan takwa sebagai pakaian. Apa dia? Salah satu ciri pertamanya, segera bertobat, segera minta maaf kalau kita melakukan kesalahan. Yang kedua, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, gemar bersedekah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita sudah jelaskan bahwa salah satu ibadah yang tinggi sekali pahalanya di bulan suci Ramadan adalah bersedekah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya hanya ingin mengingatkan kita semua, nikmat kali kita beribadah di masjid-masjid kita, di Masjid Raya Baitur Rahman, di beberapa masjid yang ada di kota Banda Aceh. Fasilitasnya mantap-mantap, keren-keren, dingin, AC-nya Masya Allah, kita berwudu airnya ada, kemudian imamnya bagus-bagus, sambil sholat tarawih dikasih air, kan ada air yang diberikan gitu ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai jemaah kita harus memahami bahwa masjid itu punya kos untuk memberikan fasilitas yang seperti itu. Di dalam bulan suci Ramadan, memang Banda Aceh sudah menggratiskan air yang digunakan untuk masjid, tapi kan listrik enggak digratiskan. PLN tidak menggratiskan listrik untuk masjid-masjid yang ada di kota Banda Aceh. Untuk kota Banda Aceh itu air saja yang digratiskan oleh Bapak PJ Wali Kota. Nah, Bapak Ibu, itu kenaikan listrik itu kan tinggi, Pak. Sekarang kita tidak bisa ngaji nih kalau lampunya dimatikan. Nah, jangan sampai begini saya ingin katakan, kita beribadah, ibadah kita itu no cost, tidak ada biaya. Bapak nanti pergi ke pasar Aceh saja, parkir di situ kan, itu kena bayar minimum 2.000. Kalau masuk parkir yang dibuat oleh Pemda 4.000, Pak, nggak boleh kurang. Sekarang kita parkir di Masjid Raya di dalam ini, ada diminta uang? Tidak ada, Pak. Kalau kita pergi toilet di luar, airnya kita pakai semuanya bayar, ya kan? Kalau kita BAB, itu kena bayar. Sekarang kita pakai masjid, bisa kita mandi di sini, tidak bayar. Masuk ke masjid kita beribadah, karpetnya bersih, wangi, gitu kan? Kemudian, Masya Allah, imamnya bagus-bagus, itu semuanya ada biaya. Jangan sampai begini, Bapak Ibu. Kita beribadah, memang nggak salah, ya. Kita beribadah. Hanya ibadah itu untuk diri kita sendiri. Pahala yang terbesar itu adalah mereka yang memfasilitasi kita bisa ibadah, yang bayar listrik, yang kasih air, yang satpam menjaga, semuanya ada kos biaya yang dikeluarkan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya ingin katakan bahwa kalau kita beribadah di masjid di mana kita berada, kalau lewat itu celeng, infakkan uang berapapun yang kita miliki untuk membantu para pengurus masjid bisa melakukan pelayanan yang terbaik kepada jemaah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kemudian kita beribadah tidak ada biaya. Ya, memang kalau berarti lo ustaz nyohan apa hanya rejak ke masjid, bukan. Para sahabat itu cemburu. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada segolongan sahabat, hadis Arba'in nomor 25 kalau saya tidak salah. Jadi sahabat orang-orang yang tidak mempunyai harta yang banyak ini cemburu kepada orang-orang kaya. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kalian cemburu? Mereka baca Quran, kami baca Quran. Nanti kita habis sholat ini baca Quran nih. Orang kaya baca Quran, orang nggak punya uang baca Quran. Lalu mereka sholat, kami sholat. Mereka tahajud, kami tahajud. Mereka qiyamul lail, kami qiyamul lail. Tapi ada pekerjaan yang kami nggak bisa lakukan. Mereka bersedekah dengan uangnya. Mereka membeli sahur untuk kami. Kami hanya makan sahur. Mereka membeli sahur untuk kami. Kami makan berbuka puasa dengan bubur kanji, tapi mereka memberikan uang untuk membuat bubur kanji. Kedudukan pahalanya lebih besar. Oleh karena itu minimum, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, gaya hidup kita
itu kalau ketemu dengan celeng, ya jangan dilihatin celengnya ataupun disenyumin, karena ada orang mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyum kepada saudara kamu sedekah. Kalau ketemu sama jamaah kita sedekah, tapi kalau ketemu sama celeng jangan disenyumin celengnya, ya. Berapapun ada uang, ambil tuh, masukin uangnya ke dalam. Itu gaya hidup orang-orang yang artinya begini, saya ingin katakan, gaya hidup orang baik, orang soleh, orang bertakwa, dia memproduksi kebaikan, bukan menikmati kebaikan. Jadi kita naik tahapnya, Pak. Jangan kita konsumen kebajikan selalu, orang yang menerima. Sampai ada ulama ketika ditanya, mana orang yang orientasi akhirat hidupnya dengan orang yang orientasi hidup di dunia? Ada contoh sederhana. Para ulama mengatakan, orang yang orientasi hidupnya akhirat, dia lebih suka memberi dibandingkan menerima. Dia malu kalau menerima. Kalau ilustrasi sederhana, nyata ajak kopi, kita minum kopi, Pak. Itu kita dibayarin atau kita bayar orang? Yang lebih banyak kadang-kadang jamaahnya adalah menikmati orang bayar. Wate katuk bayar, umma katinggai dompet. Teman kamu menuh anda balik-balik, nak balik-balik dia masuk kamar mandi. Ada saja alasannya supaya dia enggak suruh bayar. Tapi ada orang pas kena bayar, mak udah selesai dibayar. Jadi para ulama mengatakan mereka yang suka memberi itu orientasi kehidupannya akhirat, tapi mereka yang suka menerima pemberian itu orientasinya adalah dunia. Maka jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gemarkan dan menjadikan gaya hidup kita infak, baik ada uang ataupun tidak uang, baik gaji sudah dibayar ataupun belum dibayar. Usahakan ada infak yang kita berikan. Infak dengan sedekah beda, Pak. Kalau infak itu materi, kalau sedekah bisa materi, bisa non materi. Kemudian wal qadhiminal ghaidha, secara cepat, wal qadhiminal ghaidha itu orang yang mampu mengelola amarah. La taghdab walakal jannah, jangan marah, kamu mendapatkan syurga. Di bulan suci Ramadan kita bisa mengelola marah secara baik. Sampai Rasulullah mengajarkan kalau ada seseorang yang buat marah terhadap kondisi kita, maka kita bilang ana shaim, saya sedang puasa. Jadi untuk menahan emosi kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jarang kita ketemu orang ketika bulan puasa marah-marah. Bahkan han sanggup beli memang kadu nyonya bengi-bengi makin hello. Jadi puasa itu menekan emosional kita. Yang terakhir wal afina anin nas, ini menarik. Wal afina anin nas, memaafkan, Pak. Memaafkan orang walaupun orang itu tidak meminta maaf. Jadi sangat indah Al-Quran mengabarkannya. Satu sisi kita disuruh minta maaf, sisi yang lain orang yang dia yang jadi korban itu sudah memaafkan dosa kita sebelum kita minta maaf. Jadi kalau dalam keluarga itu, mungkin suami melakukan kesalahan kepada istri, ketika si suami datang meminta maaf sama istrinya mengatakan, bang, semua kesalahan abang itu abang tak minta maaf pun adik sudah memaafkan. Berbunga-bunga hati si suami, langsung keluar, yuk kita ke toko emas, katanya dapat subsidi bulan Ramadan dan hari raya. Kenapa? Karena jiwa yang besar, dan itu dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada istilah dendam, tidak ada istilah nyo akan kubalah abu huro. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, gaya hidupnya orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang memaafkan walaupun orang itu tidak mau minta maaf. Enak kita bilang di mimbar, tapi sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kamu tidak maafkan? Sakitnya tuh di sini, Ustaz. Tidak bisa lagi saya maafkan. Sakit kali saya, Ustaz. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, perkuat dan perbesar ketakwaan kita kepada Allah, hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan nikmat. Kenapa? Karena kita bersama Allah. Bagi mereka yang bertakwa, banyak solusi yang Allah akan berikan kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadi madrasah untuk menjadikan takwa ini sebagai gaya hidup kita. Penampilan kita menunjukkan kita takwa, internal kepribadian kita, personality kita juga menunjukkan kita orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa uiddat lil muttaqin. Syurga itu dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah memberikan takwa kepada kita dan menggaransikan syurga untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين
وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختار